Quran ini luar biasa Bapak Ibu. Disitulah saya katakan Al-Quran itu alat koreksi, menghidupkan akal orang. Akal yang mati dengan ayat-ayat ini supaya hidup. Yang menciptakan beda dengan yang Yang menciptakan beda dengan yang tidak bisa menciptakan. Sama kayak Bapak yang dapat menciptakan dengan yang tidak dapat menciptakan. Lah ngono kok ditakokno Pak. Lah ini ayat. Ini ayat 16 17. Dan tidak sama. Loh. 16 17 dan tidak sama. Ya. Monggo lanjutannya supaya penyikan yakin. Ini untuk menghilangkan keraguan. Seperti pertanyaan Bapak tadi, gimana Pak tentang orang ragu-ragu tentang ketuhanan saja? Ya, ayo akalnya diwarasno gitu ya. Ya, 16 17. Monggo, iya. Ya, 16 17. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Samakah Allah yang menciptakan dengan yang tidak dapat menciptakan? Walaupun dikatakan Tuhan, diyakini sebagai Tuhan, tapi karena dia tidak menciptakan, bukan Tuhan itu. Yesus diyakini sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Bisa menciptakan? Tidak, maka dia bukan Tuhan. Dan masih banyak ayat seperti ini. Maka kembali lagi, mudah-mudahan kita tidak salah sasaran di dalam melakukan penyembahan. Sembahlah Allah, la ilaha illallah. Nah, baik, Islam, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Islam jelas. Maka saya katakan salah pilih, berat. Lanjut Ibu, kalimat berikutnya. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Salah pilih. Walaupun diberi kebebasan, mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Tiba milih kafir, rasain lu. Disinilah. Oleh karena itu, iman, jaga baik-baik iman kita, tingkatkan kualitasnya iman kita. Hanya orang beriman yang dijamin oleh Allah untuk mendapatkan keselamatan, keberuntungan. Adapun selain itu, namanya kafir, munafik, sungguh ancamannya berat. Tempo hari sudah saya sampaikan, iman, kafir, munafik itu bahasa agama Ibu Bapak, bukan bahasa politik. Itu bahasa agama, bukan bahasa nasional. Iman, kafir, munafik, itu bahasa agama. Di Al-Quran ada surat orang beriman? Ada, surat 23 orang beriman. Di Al-Quran ada surat orang kafir? 109, surat Al-Kafirun. Di Al-Quran ada surat orang munafik? Ada, surat 63, Al-Munafikun. Jelas. Iman, kafir, munafik itu bahasa agama. Di Al-Quran ada ayat-ayat tentang orang beriman? Banyak sekali. Innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum ashabul jannah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, tempat mereka adalah surga. Iman. Di Al-Quran ada ayat, kalau tadi kan surat ya, ayat tentang orang kafir. Kul ya ayyuhal kafirun. Tidak usah diganti aja nurut kiai-kiai sing ngeluh sira iki. Tidak boleh menyebut orang kafir. Harus diganti dengan mutawinun. Iku kiai ngeluh sira. Kalau masih ada keraguan itu gimana? Keraguan tentang apa Bapak? Keyakinan. Keyakinan. Maka harus diajak ngomong, nek perlu secara akal, disentuh akalnya. Quran itu dalilnya nakli, dalil Al-Quran, dan juga akli, akal. Coba kita ajak ngomong, misalkan saja ketauhidan. Kalau ada orang yakin tentang ketuhanan yang Maha Esa, tauhid,
Quran kan mengatakan, ya ayyuhan nas subudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Supaya orang tidak kesasar menyembah Tuhan yang mana? Allah menegaskan, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Lalu orang yang menyembah kepada Tuhan selain Allah, katanya, siapa sih mbok sembah itu? Secara akal sih mbok sembah itu krungu ndak? Nyembah berhala, nyembah Nabi Maryam, nyembah kuburan. Yang kamu sembah itu benda mati. Bisa memenuhi pengharapanmu? Tidak bisa. Akli, di samping nakli. Surat 2:21. Allah tidak manggil orang beriman, Bapak Ibu, tapi Allah manggil manusia. Ya ayyuhan nas. Monggo lanjut. Surat 2:21. Untuk meyakinkan supaya orang tidak ragu-ragu tentang ketuhanan saja. Surat 2:21. Manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hai manusia. Sekali lagi yang dipanggil ini bukan ya ayyuhalladzina amanu. Manusia. Seluruh manusia itu diciptakan oleh Allah. Maka seluruh manusia harus menyembah kepada Allah. Maka panggilannya ya ayyuhan nas. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Andai kata sampai di situ toh, manusia akan menyembah Tuhan menurut kemauannya masing-masing. Lata disembah, ya, dan lain-lain. Dulu orang-orang sana kan menyembah Lata, Mana, Uzza, disembah. Nah, termasuk orang Indonesia menyembah kepada selain Allah. Termasuk orang Sabak menyembah matahari. Nah, maka kalimat ini tidak titik. Sembahlah Tuhanmu. Yang mana? Yang telah Inilah kalimat yang harus kita garis bawahi. Jadi Tuhan yang harus kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan yang Maka di ayat yang lain banyak pertanyaan. Samakah yang menciptakan dengan yang tidak menciptakan? Tidak sama. Yang kamu sembah selain Allah itu benda mati, tidak bisa menciptakan, bahkan dia diciptakan. Yesus itu diciptakan atau menciptakan? Kenapa kamu sembah? Quran ini luar biasa, Bapak Ibu. Disitulah saya katakan Al-Quran itu alat koreksi, menghidupkan akal orang. Akal yang mati dengan ayat-ayat ini supaya hidup. Yang menciptakan beda dengan yang Yang menciptakan beda dengan yang tidak bisa menciptakan. Sama kayak Bapak yang dapat menciptakan dengan yang tidak dapat menciptakan. Lah ngono kok ditakokno Pak? Lah ini ayat. Ini ayat 16-17. Dan tidak sama. Loh. 16-17 dan tidak sama. Ya. Monggo lanjutannya supaya penyikan yakin. Ini untuk menghilangkan keraguan. Seperti pertanyaan Bapak tadi, gimana Pak tentang orang ragu-ragu tentang ketuhanan saja? Ya, ayo akalnya diwarasno gitu ya. Ya, 16-17. Monggo, iya. Ya, 16-17. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Samakah Allah yang menciptakan dengan yang tidak dapat menciptakan? Walaupun dikatakan Tuhan, diyakini sebagai Tuhan, tapi karena dia tidak menciptakan, bukan Tuhan itu. Yesus diyakini sebagai Tuhan oleh orang Kristen. Bisa menciptakan? Tidak, maka dia bukan Tuhan. Dan masih banyak ayat seperti ini. Maka kembali lagi, mudah-mudahan kita tidak salah sasaran di dalam melakukan penyembahan. Sembahlah Allah, la ilaha illallah.